Izinkan hari ini saya biasa mengajar, tapi hari ini lebih mengajar lagi. Jadi, but hopefully ada message yang kita bisa dapatkan. Kita lihat dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-14, kita akan baca 2 perikop. Tapi saya punya 3 poin yang saya ingin sampaikan. Poin pertama dari perikop pertama, dan kemudian poin kedua dan poin ketiga dari perikop yang kedua. Ya, mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 21 dulu. Itu perikop yang pertama. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia." Nah, di Alkitab saya beri tanda tanya, siapa ini orang yang bawa kendi berisi air gitu ya? Saya tidak tahu jawabannya siapa. Tapi ini interesting karena saya jarang memperhatikan ini. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Jadi ada orang bawa kendi berisi air, dia masuk ke rumah. Rumah siapa? Tidak tahu ya, ke rumah orang. Dan katakan kepada pemilik rumah yang dimasukinya, "Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Jadi tadi yang bawa kendi air itu hanya penunjuk jalan saja. He has nothing to do with the place. Nah, kemudian dia akan masuk rumah, atau rumah siapa, dan kemudian kita harus nanya, 2 orang itu yang diutus sama Tuhan Yesus harus tanya kepada pemilik rumah tentang di mana tempatnya, ya. Lalu orang itu yang punya rumah akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, lantai 2, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Nah, itu yang dilukis sama Leonardo da Vinci. Kita sering lihat gambarnya Yesus dengan ke-12 muridnya. Kira-kira seperti itu, lantai 2 itu. Ya. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Nah, kisah ini mirip ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Orang-orang teriak Hosana, Hosana. Itu ceritanya nanti kamu akan ketemu keledai, ya. Jadi Yesus sudah bilang nanti ketemu keledai, kemudian kamu bilang sama yang punya, tuanku atau guruku memerlukannya, ya. Jadi similar gitu, sejajar ceritanya, kira-kira begitu. Tapi tidak pernah tahu kita siapa yang punya rumah, kita tidak pernah tahu siapa yang bawa kendi air, ya. Tapi that's it. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Ya. Nah, saudara-saudara, saya tidak akan ngomong soal Yudas sore hari ini, ya. Saya akan fokus dengan perjamuan kudus yang kita lakukan minggu yang lalu. Jadi hari ini kita teachingnya itu tentang perjamuan kudus. Hopefully tidak akan terlalu panjang. Ada 3 poin, ya. Yang pertama, hari Paskah, ya, tidak diinisiasi oleh Tuhan Yesus. Ya, meskipun Paskah itu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, tapi bukan Tuhan Yesus yang menginisiasi. Ya, hari Paskah bukan cuma hari Minggu itu. Nanti kalau kita baca di ayat yang pertama, pada kalau Jawa bisa nih ya.
pada hari pertama ya dari hari raya roti tidak beragi. Jadi beberapa hari peringatan ya. Kita tahunya hari raya Paskah itu ada hubungannya dengan, atau bukan ada hubungannya, tapi berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, which is true. Tapi orang Israel sudah merayakan Paskah bahkan sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit ya. Dan hari raya Paskah itu adalah salah satu, kalau bukan hari raya yang paling penting untuk orang Yahudi. Paskah itu kalau mau dicari-cari artinya yang paling dekat barangkali dalam bahasa Inggris adalah di Passover. Kenapa ada di Passover? Kalau saudara sudah tahu, puji Tuhan. Kalau belum tahu, this is the day ya, di mana saya punya kesempatan untuk mengajar. Jadi kisah Paskah itu ditarik kembali dalam perjanjian lama. Itu kisah Exodus, ketika orang Israel bisa keluar dari perbudakan di Mesir ya, 400 tahun diperbudak di Mesir. Indonesia sama Belanda berapa tahun? Ini lebih lama ya, 400 tahun ya. Bisa keluar dari Mesir. Bagaimana caranya bisa keluar? Ada 10 tulah. Tulah pertama tidak mempan, tulah kedua tidak mempan, tulah ketiga tidak mempan, keempat tidak mempan, kemudian tulah ke-10. Sebelum tulah ke-10 dijatuhkan pada malam hari kira-kira, orang Israel disuruh makan dulu. Suruh makan malam bersama. Siapa yang mimpin makan adalah orang laki-laki yang paling tua dalam keluarga itu. Ya, nggak usah nanya kenapa anak perempuan. That's the rule. Jadi laki-laki yang paling tua dalam keluarga itu dia yang harus mimpin makan malam, nyembelih kambing atau domba, dan kemudian darahnya itu dilabur di depan pintu rumah itu. Ya, nanti malam malaikat maut itu akan datang. Dan kalau dia lihat ada darah yang dilaburkan di pintu, kalau malaikatnya laki-laki ya, he will pass over. Dia tidak akan masuk rumah itu. Itu kenapa namanya Passover. Ya, dia akan pass. Tapi kalau malaikatnya tidak lihat tanda darah itu, he will go in and kill yang sulung itu. Mati sih, yang laki-laki. Ya, jadi itu namanya Passover. Jadi setiap kali lihat darah itu malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa, Passover. Passover. Itu the beginning. Nah, oleh sebab itu saudara, perayaan Paskah itu nilainya itu semacam Independence Day. Ya, kalau kita itu Canada Day. Ya, karena Musa itu adalah the founder of Israel secara politik. Musa itu the founder of Judaism secara religion, karena dia yang terima loh batu itu Musa. Jadi sebelum Musa sebetulnya nggak ada Judaism. Judaism itu mulai dari the law. Jadi ada law-nya, ada undang-undang dasarnya, jadilah Judaism. Ya, sebelum itu cuma ada by blood, keturunan Abraham, keturunan Ishak, dan keturunan Yakub. That's all. Gitu ya. Jadi Musa itu political figure, dia juga religious figure. Ya, penting sekali. Nah, kalau orang Indonesia kita diajar dalam sejarah, Indonesia merdeka bukan karena dikasih cuma-cuma, entah itu oleh Jepang atau oleh Belanda. Indonesia merdeka karena bambu runcing, right? Berjuang. Selalu beritanya seperti itu. Well, saya tidak nolak pengajaran seperti itu. Tapi orang Israel tidak merdeka dengan bambu runcing, tidak merdeka dengan pistol, tidak merdeka dengan berjuang, tidak merdeka dengan fighting against the Egypt. Tapi karena Tuhan, malaikatnya passing over. Jadi mereka bisa kemudian besoknya Firaun nangis-nangis anaknya mati. Okay, now you can go. Ya, jadi Israel nggak bisa bangga, aku berjuang, nggak bisa gitu ya. Satu dulu tuh ya, itu belum poin satu ya. Tetapi saudara, ya kisah Exodus, even kisah Exodus itu bukan kisah pertama kenapa ada Paskah. Kalau kita ke belakang lagi sebelum ada Israel,
Pernah ingat enggak? Abraham mau mengorbankan Ishak. Disuruh sama Tuhan, nguji imannya, nguji kesetiaannya. Ya, Ishaknya tanya sama Abraham, udah diikat gitu, dia tanya, dombanya mana? Nah, gitu kan, mau nyembelih gitu kan. Dan kemudian tiba-tiba, ini supaya singkat saja, Abraham noleh ke belakang dan dia lihat ada domba atau kambing yang terikat. Lalu Tuhan bilang, aku sudah lihat imanmu, jangan kau korbankan Ishak anakmu, ambil domba itu sembelih, korbankan kepada aku. Ya, ini di belakang, tapi pada waktu itu belum ada institusi perayaan Paskah, belum ada institusi, oh ini harus dirayakan gitu ya. Itu hanya kisah yang mendahului sebelum terjadinya Exodus adalah kisah dari Abraham dan Ishak. Nah, saudara, ini poin yang pertama. Ya, tadi saya katakan Israel tidak bisa membanggakan diri untuk independence dia. Ya, saya tidak bicara independence yang tahun 48 ya. Tahun 48 itu negara Israel itu setelah mereka pada Zionism pulang dan kemudian bikin Israel itu is different story. Tapi Israel yang didirikan oleh Musa itu tidak punya kesempatan untuk mengatakan bahwa saya menjadi suatu bangsa karena saya berjuang melawan Mesir. Saya menjadi suatu bangsa karena bambu runcing, atau karena bom, atau karena tank, atau karena nuklir dan segala macam. Tidak bisa. Semua itu adalah karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan. Mereka cuma disuruh makan dan kemudian disuruh ngelabur pintunya dengan darah domba atau darah kambing itu. Kemudian malaikat itu akan passing over. So poin yang pertama, it's so simple untuk kita semua. Kita orang-orang Kristen hari ini ya bisa punya iman Kristen, bisa diselamatkan, bisa punya masa depan, bisa tadi semua lagu yang dinyanyikan itu ya sangat membangkitkan semangat gitu ya. God is so good dan segala macam. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena ada lagu kan ya, bukan karena itu ya, bukan karena kebaikanku, bukan karena apa gitu, fasilitasku, tahu lagu itu ya? Tahu kan ya? Semua kita ini hidup hanya oleh anugerahnya. Tidak ada yang bisa kita banggakan sama sekali, dan terutama kalau menyangkut soal keselamatan dan pengharapan akan hidup yang kekal. Semua itu adalah hanya pekerjaan Tuhan, dan itu kita diingatkan setiap kali kita mengambil perjamuan kudus. Ya, jadi kalau orang Kristen ya disamakan dengan negara gitu, kita tidak sama dengan Indonesia. Kita lebih mirip dengan Israel zaman Musa dulu. Tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa banggakan yang membuat kita bisa dibebaskan dan mengalami keselamatan dan semua anugerah Tuhan. Simple enough. Itu poin pertama ya. Cepat kan? Sekarang poin kedua dan ketiga, kita mesti baca perikop yang berikutnya yang pendek itu, tapi sebetulnya banyak sekali isinya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata. Ini yang dikatakan Yesus ini problematik. Ini ya saya bilang problematik ya. Ya jangan mikir Yesus creating problem, tapi ini the real problem di sini. Yesus berkata begini, ambillah, inilah tubuhku. Ini problem ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu, dan ia berkata, problem yang kedua, inilah darahku. Ya, ini kata Tuhan Yesus ini menjadi problem for the rest of the history. Ya, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, saya tidak mau campur nih antara yang kedua dan yang ketiga. Ya, Yesus karena dia dari keluarga Yahudi, dari kecil
my assumption, Alkitab menuliskan itu, dari kecil tiap tahun dia makan. Kalau dia dalam rumahnya itu kepala rumah tangganya si Yusuf, bapaknya yang mimpin. Ya, jadi bapaknya mimpin. Jadi tiap tahun dia makan Paskah Tuhan Yesus. Ya, mungkin kalau bayi belum bisa makan gitu ya, tapi kalau dia sudah mulai bisa makan, dia makan Paskah. Ya, jadi katakanlah umur 5 tahun Yesus makan Paskah. Umur 6 tahun Yesus makan Paskah lagi. Umur 7 tahun dia makan Paskah lagi, ya. Dan kemudian itu waktu setiap kali makan Paskah itu ini sekilas saja ya. Makan roti, makan kambing, ya. Kemudian minum anggur 4 kali. Setiap kali anggur diminum, pertama minum anggur dulu. Jadi bukan makan dulu. Pertama minum anggur dulu. Jadi yang ditulis oleh Markus itu dia skip the first wine, the first cup of wine, dia skip. Dia mulai dengan roti, ya. Jadi dia mulai dengan the first bread dan kemudian the second wine, ya. Nanti Lukas beda karena Lukas mulai dengan anggur baru roti. Ya, itu nggak usah, tapi intinya minum 4 kali anggur. Setiap kali anggur diminum, pemimpin keluarganya akan baca Mazmur, ya, baca Mazmur. Tentu pada zaman Musa nggak ada Mazmur. Jadi ini development, historical development of the people of Israel gitu. Satu lagi, ketika mereka keluar dari Babilonia, nggak ada perayaan yang khusus, tapi itu juga relate dengan pembebasan dari Israel, gitu ya. Tapi tidak terlalu dipublikasikan, gitu ya. Nah, mungkin ya mulainya pembacaan Mazmur itu ketika mereka merayakan Paskah setelah keluar dari Babel, bangun bait suci dan seterusnya, gitu ya. Nggak usah pusing ya. Jadi setiap kali anggur diangkat, pemimpinnya baca Mazmur, dan endingnya adalah terpujilah Tuhan yang telah membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Itu harus diucapkan selalu itu, ya, setiap kali anggur diangkat, ya. Maka itu beberapa orang mengatakan ini Eucharis, ya, Eucharis, Thanksgiving, ya. Dengan mengucap syukur, dia memecah-mecahkan roti dan mengatakan inilah tubuhku. Nanti darahnya juga dengan mengucap syukur, gitu kan? Nah, itu 4 kali anggur. Jadi anggur pertama, ya, mecah-mecah roti, anggur kedua, makan kambing, anggur ketiga, dan seterusnya. Most likely, tapi tidak ada yang konklusif, Yesus nak minum anggur yang keempat malam hari itu. Mungkin, ya, kan dia bilang terakhir tuh, aku tidak akan minum anggur lagi. Ya, mungkin dia tidak akan ambil anggur yang keempat. Tapi we never know, tidak pernah ada. Dan it's not my point hari ini. Nah, saudara, yang penting adalah orang mengatakan bahwa this is the last supper, ya, the last supper. The last supper untuk siapa? Untuk Yesus. Pikirnya untuk Yesus, ya. Karena besok dia mati kan, ya, the last supper. Tapi sebenarnya tidak the last supper, tahun depan ada supper lagi, ya, supper lagi, gitu kan? Ya, cuman, ya, this is the last supper. Nah, ini ada pentingnya. Ini the last supper yang in memory of the great deeds of God liberating the people of Israel from Egypt. Karena the next year it will be kontennya berubah untuk orang percaya. Kontennya apa? In remembrance of Jesus who died on the cross. Jadi hari itu, the last supper, itu bukan hanya the last supper untuk Yesus, tapi itu the last makan malam untuk mengingat kebaikan Tuhan Yesus, untuk mengingat kebaikan Yahweh membawa Israel keluar dari Mesir. Tapi tahun-tahun berikutnya, AD 1, AD 2, AD 3 dan seterusnya, itu adalah the supper. Kalau terpujilah Tuhan, bukan lagi dia yang membebaskan Israel dari Mesir, terpujilah Tuhan yang telah mati di salib menyelamatkan hidup kita.
nangkap saya ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa betul itu the Last Supper, the next year we will call the Lord's Supper instead of the Last Supper. Jadi supper untuk memperingati Tuhan kita, Tuhan kita. Kurios, gitu ya. Itu poin yang kedua. Ya, jadi kita orang Kristen the meaning of the supper, the meaning of perjamuan kudus itu bukan lagi tentu kita tahu Tuhan itu begitu hebat bisa membebaskan Israel dari Mesir, tetapi itu belongs to the past. Ya, perjamuan kudus, Eucharis, apapun namanya yang kita lakukan setiap bulan atau ada yang setiap minggu ya, House for Nation, Mandarin Campus dan International Campus tiap minggu, tiap kali ibadah perjamuan kudus. That's what they believe. It's okay, ya. Setahun sekali juga boleh juga, ya. It's not the frequency, tapi we have a new meaning. Ya, jadi sudah bukan Last Supper lagi, the Lord's Supper. Jadi kita in remembrance. Tadi lagunya bagus, the goodness of God, the love of God yang mati di sana. Gitu ya. Poin kedua, cepat kan khotbahnya. Yang ketiga nih, rada lama. Yang ketiga rada lama. Saya bilang tadi problematik, ya. Inilah tubuhku dan inilah darahku. Kata-kata itu tidak ada dalam formula yang diajarkan kepada orang Yahudi. Saya sudah kasih tahu kan, setiap kali anggur diangkat, bacanya Mazmur. Dan kemudian mengatakan terpujilah Tuhan yang telah membebaskan kita dari perbudakan di Mesir. Tapi tidak ada yang ngomong inilah tubuhku dan inilah darahku, itu Yesus ngasih sendiri gitu. The beginning of new. Itu ya, ini problem. Sekarang kalau misalnya saya Yesus, ya kan? Kalau zaman itu mungkin tidak terlalu penting. Zaman sekarang kita semua tahu Yesus Tuhan kan. Dia ngomong, ini tubuhku. Megang roti ini tubuhku. Coba kita mau ngomong apa? Dia ngomong loh, ini tubuhku, ini darahku. Atau enggak usah tubuh. Kalau Yesus ngomong, ini kacamataku. Terus dia mati, malamnya mati, ditangkap, besoknya mati. Terus saudara Vero, saya akan ketinggalan diambil kacamatanya. Bisa-bisa disembah ini kacamata. Ya, punyanya Yesus ya, Tuhan ya. Tapi ini kacamata, ini tubuhku, ini darah. Nah, yang ngomong Yesus ini problemnya kan yang ngomong Yesus. Kalau yang ngomong Petrus, no problem. Ya, nah saya sering sebut-sebut di dalam ibadah ya. Hari ini saya mau ngambil kesempatan untuk menjelaskan itu. Nomor 1, orang Katolik. Ya. Hari ini tidak rajin nunu. Bisa lebih bebas sedikit ngomongnya. Ya, ya. Orang Katolik. Tapi ini true. Dia punya doktrin namanya transubstantiation. Trans itu berubah kan, ya, transformasi. Substansinya berubah. Ya, tidak salah. Karena apa? Ini Yesus ngomong, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi mereka the most literal interpretation of Jesus' words itu Roman Catholic. Dan doktrin itu resmi tahun 1215, Concili di Trent. Jadi sejak tahun itu 1215, kalau you makan bread, you eat the body of Christ. Kalau kamu minum, you drink the blood of Christ. Ya, begitu kita sebutnya elemen ya. Itu namanya elemen ya, elemennya roti dan anggur. Begitu elemennya itu didoakan, consecrated, dia bilang gitu ya. Immediately dia berubah menjadi tubuh dan darah. Karena itu sisa dari roti dan anggur jangan dikasih ke anak-anak, harus disimpan baik-baik. Ini suci, tubuh dan darah Yesus. Ya, tuh Roman Catholic. Salah enggak? Ya enggak. The most literal interpretation. Ini makanya problematiknya di sini. Ya, kelemahannya apa? Kelemahannya kita jadi kanibal. Right. Kita makan the body of Christ, minum the blood of Christ, kayak apa namanya, vampir ya. Minum the blood of Christ.
dan makan the body of Christ. Ya, kelemahan yang lain bisa, tapi ini saya bilang orang yang bantah ini juga tidak bisa sepenuhnya. Jadi kita tidak akan bisa menjatuhkan Roman Catholic is wrong, tidak bisa, karena kata-kata Tuhan Yesus itu problematik. Dia bilang inilah tubuhku sambil megang roti dan megang cawan, inilah darahku. Kan beda ya. Ini adalah lambang dari tubuhku, itu beda ya. Ini lambang dari darahku beda, tapi this is my body and this is my blood. Itu menjadi problematik. Dan yang ngomong Yesus. Kalau yang ngomong manusia, no problem. Yang ngomong Yesus. Ya, itu. Nah, orang lain ngomong begini, memberi contoh misalnya. Nih, denah rumah saya, misalnya ya, terus bilang, ini garasinya di sini, gitu ya. Semua kita tahu ini bukan garasi kan, ini denah. Problemnya Tuhan nggak ngomong gitu masalahnya, ya. Jadi cuman mau beritahu saudara bahwa ini problematik, ya. Jadi nomor satu, Roman Catholic, saya nggak bisa bicara untuk 100% of all Roman Catholic, tapi itu posisi doktrinal dari Roman Catholic is transubstantiasi. Jadi the substance dari bread dan wine begitu dituakan dia mengalami transformasi menjadi tubuh dan darah Yesus. Ya, itu satu. Martin Luther, ini gereja Lutheran. Nanti tanya sama Pastor Kevin ini. Ya, dia pertama keluar. Jadi karena dia pertama yang keluar, bedanya, ini semua bedanya tipis nih ya, jadi tipis ya, tapi dia bilang enggak berubah itu breadnya sama wine-nya enggak berubah. Tapi this is my body and this is my blood. Itu penting. Jadi untuk gereja Lutheran, dia punya doktrin namanya co-substantiation. Jadi instead of trans, dia co itu bersama-sama. Jadi ketika kita makan itu roti, ya, sama kita minum itu anggur, itu ada kehadiran, the presence of the body and the presence of the blood itu menyertai ketika kita makan. Nah, Martin Luther tidak pernah pakai istilah co-substantiation, tapi ini kemudian penerusnya menjelaskan. Martin Luther pakai istilah ketika kita makan, somehow the presence of the Lord itu. Thank you. Jadi Martin Luther tidak pernah pakai kata co-substantiation, yang pakai pengikutnya. Tapi somehow setiap kali kita makan elemen dan minum elemen itu, entah di bawahnya, entah di atasnya, entah di sampingnya, entah di sekelilingnya, ada the presence of the body and the presence of the blood. Jadi co-substantiation. Setiap kali makan, kehadiran the body and the blood itu masuk. Ya. Nah, yang nomor 3, saya lompat dulu ke nomor 4. Nomor 4 adalah Zwingli. Ya. Nih, Mennonite. Tapi jangan mikir Mennonite semuanya seperti itu. Ya, Zwingli Mennonite. Zwingli bilang, tidak ada itu the presence of the body, tidak ada itu the presence of the blood. Jadi kalau gitu, Eucharis itu apa? Eucharis itu seperti memorial service kalau orang meninggal. Jadi kita mengingat-ingat mengenai orang yang meninggal itu. Jadi tujuannya apa? Kita perjamuan kudus, just simply mengingat kasih Tuhan Yesus. Mungkin loh ya, mungkin nih sebagian besar dari kita seperti itu. Kita tidak terlalu pusing. Presence of the body and the blood. Itu berarti kita sebenarnya rada ignorance terhadap kata-kata Tuhan Yesus. To be honest, yes. Tapi nggak apa-apa, nggak dosa, nggak salah gitu ya. Ya, gereja modern, pokoknya kita ingat Yesus mati buat kita, kita berterima kasih, bersyukur untuk kebaikan Dia. That's enough. Kita nggak mikirkan the presence of the body and the blood. Kadang-kadang agak ignorance. Semua dianggap symbolical, semua dianggap sebagai lambang-lambang saja. Itu Zwingli. Ya, itu posisi keempat yang sudah paling mentok gitu ya. Jadi sudah tidak ada kata-kata Tuhan Yesus, this is my body, this is my blood, itu sudah tidak dianggap sama Zwingli sekali. Nah, sekarang di tengah-tengahnya ada Calvin. Right? Ada Reform ini, Calvin. Ceritanya
Si Zwingli ini sudah ketemu sama Martin Luther, mau mendiskusikan masalah itu, tapi mereka tidak ada kesepakatan. Ya katanya yang mau mengusahakan itu orang-orang reform, orang-orangnya Calvin. Nah Calvin dia di tengah-tengahnya antara Zwingli sama Luther. Dia bilang ada the presence of the body, ada the presence of the blood, tapi dia sebut sebagai the spiritual presence. Dia punya argumen begini, ya Calvin. Tuhan itu infinite, sedangkan bread dan wine itu finite, terbatas. Tuhan tidak terbatas. Jadi mana mungkin yang tidak terbatas itu bisa ada dalam elemen yang terbatas? Tidak mungkin. Tetapi karena ada problem, this is my body. Makanya saya bilang kata-kata Tuhan Yesus itu problem. Karena ada kata this is my body dan this is my blood, maka the spiritual, the presence of the body and the blood itu has to be there. Tapi hanya spiritually, not related to the element at all. Itu posisinya Calvin, Reformed Church, Presbyterian, seperti itu. Jadi, nah saudara kita tidak pernah pusing, selama ini kita tidak pernah mendiskusikan mengenai the presence of the body, the presence of the blood of Christ. Karena kita mungkin ikut gereja-gereja kontemporer, gereja-gereja modern, yang penting adalah kita bersyukur dan kita mengingat kasih setia, pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita bersyukur untuk keselamatan kita. That's all. Jadi kita melakukan perjamuan kudus lebih seperti Zwingli, is a memorial service. Setiap kali memorial service kita ingat, ya sama lah. Satu kali kalau ada yang meninggal, misalnya 7 jenderal, 6 jenderal PKI ya, meninggal. Tiap kali diperingati Hari Kesaktian Pancasila, wah kita ingat kehebatan jenderal-jenderal ini. Ya, nanti diperingati lagi, kita ingat lagi kehebatan mereka dan seterusnya. Setiap kali perjamuan kudus kita ingat Tuhan penuh kasih setia dan seterusnya. Memorial service. That's all. Nah, sekarang kenapa sih saya kuliah yang beginian ini? Kenapa kan? Nah, saudara, yang kebetulan yang nyusun schedule untuk LAN ini kebetulan aja saya gitu ya. Masih ingat minggu lalu kan? Minggu lalu itu kita bicara soal latreia, karena tema minggu lalu saya lupa ngomong, itu temanya tentang worship. Saya ngomong worship dan ngomong buat temanya mengenai worship. Jadi worship atau service, kalau yang masih ingat, ibadah itu adalah latreia. Dan yang kedua ini temanya adalah fellowship. Jadi kita ini sekarang hari ini mengenai fellowship. Sudah tahu enggak? Di dalam semua ritual yang ada di dalam iman Kristen, ritual yang menunjukkan the most intimate relationship between believers and God, itu adalah the Lord's Supper, perjamuan kudus, Eucharist, communion. Karena kalau mau ngambil yang tadi Roman Catholic, literal meaning dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, you eat my body and you drink my blood. I am in you, you are in me. Jadi very intimate. Kalau kita pray, ritualnya pray ngapain? Misalnya, Vero, Tuhan aku orang percaya. Saya ngomong sama dia ngomong sama saya. Saya dengar dia dengar saya. Saya tidak harus menyentuh dia, apalagi masuk dalam tubuhnya atau dia masuk dalam tubuh saya. Tapi the Lord's Supper, you eat my body, you drink my blood. Fellowship dengan Tuhan itu finding the most intimate place in the Lord's Supper, in the Eucharist. Maka itu Luther bijaksana. Dia tidak mau, meskipun dia tahu aku tidak setuju dengan Roman Catholic, tapi ada problematik. This is my body and this is my blood. Jadi dia bilang the presence of God dengan the element itu pasti ada relationship-nya. Cuma tidak transubstantiation, tapi co-substantiation. Somehow ketika kita makan elemen itu, ada the presence of the Lord in my body. Calvin, meskipun dia tahu Tuhan itu tidak terbatas, mana mungkin dia dimasukkan dalam roti dan anggur, tapi dia tahu ini ada problem dengan the presence of God. Jadi dia pakai spiritual presence. Nah, Mennonite
Ya, dia tidak pusing dengan the presence. Yang penting ingat kasih Tuhan Yesus. Itu yang sering dilakukan oleh gereja-gereja modern pada hari ini. Kita cuma ingat, tapi kita tidak betul-betul appreciate atau feeling atau menyadari bahwa ini celebrate the most intimate relationship, ritual yang menunjukkan the most intimate relationship antara orang percaya dengan Tuhan, ada fellowship. Nah, kalau saudara baca 1 Korintus 10, tahu ya 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 itu mau baca? Boleh bacanya harus ya. Ayat 16 dan 17. Ini salah satu ayat yang sebetulnya kalau sudah teliti tapi karena saya sudah kasih pengantar ya sudah tahu ya. 1 Korintus 10 ayat 16 ya, lihat. Bukankah cawan pengucapan syukur sudah muncul? Thank you. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, fellowship dalam bahasa Greek koinonia. Ya, jadi kunci ini koinonia sini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya, koinonia lagi. Nah, saudara, kalau saudara sering baca Korintus dan baca ini dan tidak merasa apa-apa, ya sudah tidak merasa apa-apa. Tapi ini adalah contoh di mana Korintus tidak ikut Markus, Korintus ikut Lukas. Minum dulu baru makan. Ya, kan kalau saudara tidak merasa apa-apa ya berarti saudara tidak terlalu sensitif ya. Tapi 1 Korintus 10 itu minum dulu baru makan ya. Tapi that's not the key. The key adalah fellowship, koinonia. Jadi setiap kita makan bukan cuma terima kasih Tuhan, terima kasih kamu mati buat aku, tapi ada intimate relationship. Ya. Nah, saya tidak mau saudara harus berubah ya setelah ini kalau perjamuan kudus, tapi this is the truth. Yang dipikirkan oleh bapak-bapak, mungkin bukan bapak gereja kali ya, Martin Luther, oleh reformer gitu ya, termasuk oleh Roman Catholic mulai abad ke-12, bahwa the presence of the body, the presence of the blood, the presence of the Lord di dalam Lord's Supper itu begitu penting. Ya, nah, saudara, yang terakhir, fellowship. Ya, nomor 1, yes, vertical fellowship dengan Yesus. Tadi saya katakan intimate, tapi juga ada horizontal fellowship, ya, dengan orang lain. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "This is my body and this is my blood," dan kemudian di-officiate oleh entah itu pendeta, ini diskusi lain lagi nih ya. Boleh nggak yang ngasih Lord Supper itu bukan pendeta? Terserah gerejanya. Masing-masing gereja punya polisi sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang bilang hanya boleh priest, ya oke, sudah nurut aja. Hanya boleh orang yang diordain, ya sudah nggak apa-apa. Tapi ada juga gereja yang diaken juga oke, feel free. Even bukan diaken juga oke, feel free untuk officiate. Setiap masing-masing gereja punya hal yang berbeda-beda. Tapi setiap kali itu diucapkan dari satu roti yang sama untuk semua anggota tubuh Kristus. Jadi saudara, kalau kita makan roti itu kita merasakan the brotherhood atau sisterhood. Bukan hanya saya dengan Vero, dengan Ali, dengan Ii, dengan yang lain-lainnya ini semua related gitu ya, not by our blood but by the blood of Christ gitu ya. Bukan cuma itu. Jadi bukan cuma fellowship di local church, tapi universal church. Jadi ketika kita itu makan roti dan minum anggur itu, kita related dengan gereja yang servisnya pagi tempat ini, kita related dengan gereja seberang situ ya, Anglikan tuh. Kita related dengan gereja mana lagi di sana nih, Elbow Drive nih, banyak banget gereja di sini nih, Kita related dengan umat percaya yang lainnya secara global, secara universal, bukan cuma dengan local church. Maka itu nggak usah dibaca ya, kalau nanti sudah sempat baca 1 Korintus 11, itu ngomong soal pentingnya
relationship, horizontal relationship. Kalau horizontal relationship kita itu broken, we are encouraged not to take the Lord's Supper karena kita deny Lord's Supper. Ya, kira-kira gitu ya. Kalau kamu punya masalah dengan orang lain, pergi dulu, reconcile, balik lagi, take the blood and the body. Kalau kamu punya konflik, tidak ada penyelesaian, tidak ada ngaku dosa, tidak ada mengampuni, you better not to take it. Lebih baik beresin dulu, balik, baru take. Ya, itu bicara soal fellowship. Saya cepat aja. Nah, itu saudara. Kalau saya boleh summarize ya, poin yang pertama, kita bukan orang-orang yang seperti tadi ya, tidak ada salahnya orang Indonesia berjuang dengan bambu runcing untuk merdeka, itu bagus sekali, tapi orang-orang Kristen dibebaskan, mendapatkan freedom, mendapatkan salvation only by the grace of God. So in that case kita adalah a thankful people, orang-orang yang mengucap syukur, maka itu namanya Eucharis dan ada Thanksgiving di situ. Ya, yang kedua, ingat bahwa the Lord's Supper is no longer remembering the greatness of Yahweh in delivering the Israel from the Egypt. That is important as a history. But kalau kita celebrate Lord's Supper, we remember the love of Jesus Christ who died on the cross for us. Dan yang ketiga, ini mungkin sesuatu yang baru buat kita. Kita mulai bulan depan. It's about fellowship. Yes, it is a memorial, seperti kata Zwingli, tapi selalu ingat, Yesus mengatakan, this is my body and this is my blood. Dan itu yang kita makan dan minum. Dia tidak bilang ini lambang, ini gambaran, bukan. This is my body and this is my blood. Itu problem di mana ada perbedaan interpretasi dari the Lord's Supper. Itu ya. Semoga pengetahuan ini, tadi saya waktu Vero berdoa supaya Pak Heri diurapi, saya juga berdoa supaya diurapi, gitu ya, supaya materi ini boleh jadi sesuatu yang baru dan boleh mengubah hidup kita. Ya, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di surga, terima kasih pada sore hari ini kami boleh bersama-sama membaca firman Tuhan dalam minggu Lent yang kedua. Kami boleh belajar mengenai perjamuan kudus, mengenai the Lord's Supper. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami selama ini selalu merayakan the Lord's Supper itu sebagai peringatan atau ucapan syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Hari ini ada pengertian-pengertian yang baru Tuhan tentang kehadiran-Mu, intimacy relationship antara kami anak-anak Tuhan dengan Engkau Tuhan kami. Jauh lebih dekat, bukan hanya seperti orang yang bersebelahan, tapi Engkau hidup dan memerintah jadi raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami sekali lagi yang mungkin sakit, berdoa untuk Ibu Kiti untuk sakit giginya Tuhan, besok akan di treatment. Kami berdoa supaya semua boleh lancar, boleh ada kesembuhan, tidak ada yang salah, bisa di-treat dengan baik ya Tuhan. Tolong dokternya, dentisnya untuk bisa handling semuanya dengan baik. Kami juga mau berdoa secara khusus Tuhan untuk Easter celebration for the children nanti bulan depan Tuhan. Kami doakan sungguh-sungguh Tuhan acara ini, supaya Tuhan mengurapi baik itu Rob, baik itu Ray untuk mimpin acara ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menguduskan mereka untuk dipakai sebagai alat Tuhan, menjangkau jiwa anak-anak, memberitakan Injil kepada anak-anak. Kami ingin melihat Tuhan anak-anak yang Engkau kasihi di Calgary ini, yang bisa hadir, yang akan hadir nanti, boleh tersentuh oleh Injil Tuhan dan boleh menerima Injil-Mu, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong Tuhan, supaya kami juga boleh mengundang orang-orang, mengundang anak-anak untuk datang ke dalam acara itu ya Tuhan. Tolong Tuhan, supaya Tuhan juga menyiapkan hati anak-anak yang akan datang. Semua perlengkapannya Tuhan yang harus kami siapkan,
Minta juga Tuhan turun campur tangan. Berikan kami hikmat supaya tidak ada yang terlupa, tidak ada yang kelupaan apa yang harus disiapkan untuk hari itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih-Nya melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh Kudus boleh menyertai hidup kita dari sore hari ini sampai nanti Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Tuhan memberkati sampai minggu depan.